Selamat siang untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada siang hari ini saya akan membawakan renungan dari Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai 23. Tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Suster Anastasia, berasal dari kongregasi Suster Fransiskanes Misionaris dari Assisi. Sekarang saya profesi pertama. Setelah membaca bacaan Injil hari ini, kita tahu bahwa telah dikemukakan kepada kita tentang sebuah perumpamaan yang tidak asing bagi kita atau sudah sering kita dengar, yaitu tentang orang kaya yang bodoh. Ketika membaca kutipan Injil hari ini, kita mungkin bertanya-tanya dalam diri kita, mengapa orang kaya di dalam Injil ini disebut bodoh oleh Yesus? Apakah salah ketika kita merencanakan sesuatu hal yang baik bagi masa depan kita? Apakah Yesus tidak ingin kita bahagia? Tentu saja Yesus ingin kita bahagia. Itu adalah hal yang wajar untuk semua orang untuk menginginkan kebahagiaan. Semua orang di seluruh dunia, saya, Anda, orang-orang di sekitar Anda menginginkan untuk bahagia. Namun yang membedakannya adalah alasan kita merasa bahagia. Ada orang yang bahagia ketika mereka mendapat mobil baru. Ada yang bahagia mendapat baju baru. Ada yang bahagia ketika ia mendapat nilai yang baik untuk lulus ujian. Ada yang bahagia menjadi terkenal, dan masih banyak lagi alasan untuk menjadi bahagia. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, tentunya ada usaha yang telah dilakukan oleh masing-masing pribadi. Dan tidak jarang usaha tersebut memperdaya diri kita untuk mencari kebahagiaan. Di mana ada orang yang pergi kerja, pergi pagi, pulang malam. Ada orang yang belajar dengan keras, ada orang yang menabung, dan masih banyak lagi hal yang lainnya yang mengungkapkan satu hal kepada kita. Kita selalu berpikir bahwa kebahagiaan yang kita alami sekarang ada di masa depan dan bukan di masa ini. Inilah yang seringkali membuat kita salah kaprah terhadap kebahagiaan itu sendiri. Ada yang berkata, aku akan menabung untuk ujian, supaya bisa membiayai kuliah anakku. Aku akan belajar dengan rajin supaya lulus tes CPNS. Aku akan ini, aku akan itu, dan akan sebagainya yang lain, supaya nantinya jangan sulit. Tetapi apa di balik semua itu? Semua itu menandakan bahwa kita mengira bahwa kebahagiaan yang ada bagi kita tersedia di masa depan dan bukan di masa sekarang. Saya tidak mengatakan bahwa mempersiapkan rencana masa depan itu adalah suatu hal yang salah. Saya tidak mengatakan itu adalah hal yang salah. Itu wajar untuk semua manusia untuk merencanakan masa depannya. Menjadi salah ketika kita terperdaya oleh kebahagiaan itu sendiri. Di mana ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, kita menyia-nyiakan waktu yang seharusnya kita gunakan untuk membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Waktu yang saat ini yang sangat penting untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang harusnya kita sayangi, kita sia-siakan. Contohnya, ketika anak kita pulang dari sekolah membawa PR dan kita sedang bekerja asik mengetik di kantor, di rumah, atau di ruang kerja kita, ketika datang anak-anak, Bapak, minta tolong bantukan aku kerja PR ini, kata bapaknya. Pergi dulu sana, Bapak lagi kerja, sibuk kerja ini, cari uang supaya biaya sekolah kalian. Apakah kita tidak menyadari apa yang selama ini kita kerjakan, apa yang kita usahakan mati-matian, pergi pagi, pulang larut malam, untuk siapakah kita bekerja itu? Bukankah untuk anak kita? Tidakkah kita bisa memberikan sebagian dari waktu kita kepada anak kita? Bukankah itu alasan kita bahagia, alasan kita bekerja? Juga tanpa kita sadari, kita telah bersikap sombong di hadapan Tuhan yang telah menciptakan kita. Di mana kita berpikir bahwa apa yang ada di dalam hidup kita dapat kita kontrol dari tangan kita sendiri. Hidupku milikku, maka aku yang harus merencanakan segala sesuatu di dalam hidupku. Tidak percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Padahal Tuhan itu maha baik. Dia yang telah menciptakan kita dengan sebegitu sempurnanya. Tentu dia sudah menyiapkan jalan yang begitu sempurna juga untuk kita. Dalam Injil hari ini, kita diajak untuk merenungkan kembali apa arti penting kita hidup di dunia ini. Apakah kita akan hidup dengan mengejar hal-hal yang ada di masa depan, ataukah kita akan hidup
sempurna dan utuh di saat ini, di waktu ini, sekarang, dengan orang-orang yang kita kasihi, yang kita perjuangkan dalam hidup kita. Semua pilihan ada di tangan Anda. Mengakhiri renungan saya hari ini, saya akan menceritakan tentang sebuah kisah yang tidak asing lagi bagi kita, yang sudah sering kita baca atau bahkan sering kita dengar. Suatu ketika, seorang pengusaha yang baru pulang dari perjalanan bisnis singgah di suatu pantai terdekat. Ketika dia tiba di pantai tersebut, dia melihat seorang nelayan yang sedang duduk di bawah pohon. Karena merasa penasaran dan heran, dia pun menghampiri nelayan tersebut dan bertanya, "Saudara, apa yang saudara sedang lakukan?" Nelayan tersebut menjawab, "Saya sedang bersantai, teman." Lalu pengusaha tersebut, "Apakah kamu tidak bekerja?" "Untuk apa saya bekerja, saudara?" "Untuk mengumpulkan banyak uang tentu saja." "Lalu setelah mengumpulkan banyak uang, apa yang terjadi dengan saya, saudara?" "Kamu bisa mengumpulkan banyak uang, bisa membeli kapal yang lebih besar lagi, menangkap ikan yang lebih banyak lagi, dan juga bisa membeli mobil mewah, rumah mewah, bisa membeli baju baru, dan juga tentu saja bisa membuat perusahaan yang besar seperti saya. Setelah itu apa yang saya lakukan, saudara?" "Tentu saja kamu bisa membeli tiket ke Bali dan pergi berlibur bersama keluargamu untuk bersantai." Lalu apa jawaban nelayan tersebut? "Jadi menurut saudara apa yang sedang saya lakukan ini? Bukankah saya sedang bersantai?" Marilah saudara dan saudari yang terkasih, kita hidup penuh di dunia ini, di masa sekarang ini, di waktu yang sekarang ini, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, berbagi apa yang kita bisa, apa yang kita mampu kepada mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan saya hari ini. Sekian dan